Pada malam yang berbahagia ini kita bersama telah dapat hadir, yaitu di pesantren Qura yang di bawah Abah Ilmi Majah, mana tempatnya yaitu di tinggi di tepi Gunung Piatu. Bersama yaitu abu-abu muda, wali-wali Nanggro dari Sawang, juga dari Lembah Sabil, ada dari Krom Baru, wali-wali Nanggro senior ini, dan juga ada bersama kita anggota DPRK yaitu Gubernur Tasawuf Kampung Apa. Istimewa juga hadir Pak Ubay, Haji Mirwan, dan Siti Nahdiah Serikan Tasawuf. Dilantik kemarin di Babu Salam, yaitu sebagai Ketua P2T Aceh, di hadapan Gubernur Salam yaitu Majah, dan juga di hadapan Bintang yaitu calon untuk wali kota di Babu Salam. Jadi beliau juga akan membentuk P2T katanya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri di Babu Salam, bersama dengan Umi 1 dan Umi 2. Dan juga semua kita yang hadir untuk mensyiarkan yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat besar setelah Al-Quran, yaitu mukjizat yang tidak dapat didapat oleh akal manusia. Al-Quran tidak bisa didapat oleh akal manusia, bagaimana susunan kata dan juga makna daripada kandungan isi Al-Quran. Dan begitu juga yaitu Isra Mi'raj ini, yaitu hanya sepertiga malam Nabi bisa berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, jauh perjalanan sebulan untuk naik unta baru bisa sampai dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan juga perjalanannya yang kedua Mi'raj, bahwa Nabi naik ke langit pertama, langit kedua. Tiap-tiap lapisan itu 500 tahun perjalanan. Jadi sampai ke aras, bertemu dengan Allah, berarti 10 tingkatan. Untuk tingkat sampai ke aras, berarti dikalikanlah 500 kali 10, berapa ribu tahun perjalanan. Cuma hanya ditempuh yaitu hanya sepertiga malam. Para hadirin hadirat sekalian, sebelum Nabi untuk diperjalankan, Nabi dibersihkan hati beliau daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, yaitu daripada sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah, dengan memasukkan keimanan, ketauhidan, ma'rifat, hikmah di dalam dada Nabi, supaya hati Nabi ini bersih daripada sangkutan
selain Allah. Karena kalau kita banyak tersangkut pada lain Allah, sifat nafsu tidak dapat untuk kita rubah sifat nafsu yang terpuji. Dan kemudian juga dalam perjalanan Nabi diperlihatkan yaitu bagaimana sifat-sifat umatnya yang baik, yang taat, yang tidak baik, yang maksiat diperlihatkan Allah. Dan juga bagaimana manusia ini digoda oleh jin, oleh ifrit dan sebagainya diperlihatkan. Dan bagaimana orang yang tidak patuh kepada Allah, azabnya diperlihatkan. Ini perjalanan Nabi antara Baitul ke Masjidil Aqsa. Dan juga setelah itu Nabi dinaikkan ke langit untuk menemui para arwah-arwah pilihan. Di antara Nabi Adam alaihissalam, langit pertama. Langit kedua adalah Nabi Yahya dan Isa. Dan juga di langit yang ketiga temu dengan Nabi Idris. Langit yang keempat Nabi Yusuf. Langit yang kelima dengan Nabi Harun. Langit yang keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan supaya kita jangan lalai ya mengucapkan asmiyat, sanjungan terhadap Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, yaitu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah dan haukal wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah merupakan ucapan yang demikian itu, yaitu tanaman-tanaman yang kita tanam di surga yang akan kita ambil hasilnya nanti. Kalau kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, berarti kita banyak menanam tanaman yang akan kita ambil hasilnya di surga. Dan bagaimana juga Allah memperlihatkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu batang kayu yang besar, di mana daun-daunnya adalah sebanyak makhluk ini. Jadi kalau daun itu jatuh sudah ada nama, berarti si Ali namanya, maka dia itu akan diambil nyawanya, akan mati. Jadi daun-daun kayu ini, tiap-tiap daun kayu ada nama kita. Kalau sudah ada daun kayu yang nama kita tidak lama lagi, 40 hari setelah itu kita meninggal. Bagaimana bagusnya, yaitu kayu Sidratul Muntaha, tempatnya malaikat-malaikat yang dianya itu kadang-kadang berubah-ubah warna cahaya daripada daun kayu yang bisa, yaitu tidak dapat bagaimana digambarkan kehebatan dan kebagusan kayu yang demikian. Tadi di pangkal kayu itu yaitu jalan untuk kita bisa sampai ke surga. Jadi juga Nabi di jalan-jalan ke surga melihat orang-orang yang ada di Bustanul Qura banyak masuk surga. Abawa masuk surga. Wali-wali Nangro masuk surga. Wali Nangro Kurung Baru masuk juga surga. Sesepuh Haji Mirwan, Siti Nadia masuk surga. Di waktu berjalan-jalan dibawa oleh Jibril Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya terlihat cahaya yang begitu gemilang
Makanya Nabi yaitu tertunduk sujud. Jadi ditanya oleh Jibril, mengapa engkau Muhammad tertunduk sujud? Kala melihat cahaya. Mungkin itu cahaya Allah. Jadi katanya Jibril itu bukan cahaya Allah, itu adalah cahaya gigi Budiadari. Cahaya gigi, cahaya gigi Bidadari betul bercahaya cemerlang. Kalau cahaya hidungnya bagaimana pula? Lebih lagi kan? Lebih lagi. Kalau cahaya pipinya lebih lagi. Tidak payah pakai make up, tidak payah make up. Siap tersendiri cahayanya. Itu semua adalah budaya-budaya dari sebagai teman-teman, yaitu pendamping daripada orang-orang yang hadir pada malam ini memperingati Isra Mi'raj di Bustanul Qura. Apakah Anda ingin budaya dari? Iya, budaya dari yang ada sekarang? Karena budaya dari yang ada sekarang ini lebih lagi itu ibu-ibu nanti dari budaya dari nanti, tapi kalau sekarang iya juga kan. Kalau akalnya baik, patuh pada suami, dapat menasihat suami, membawa suami kepada jalan yang kebajikan, berarti lebih. Ada je bantang ibu-ibu yang terhormat, kaum bapak, suami ibu-ibu yang nak ada upaya kedai pasir. Ada yang mau membuat masa taikat leh. Coba nanti rayu puju mau ada mengaji. Para hadirin hadirat sekalian, dan begitu juga dilihatnya neraka, mana dalam neraka itu belenggu-belenggu neraka. Dia melihat bagaimana yaitu kala-kala ula-ula neraka, alur neraka, sehingga Nabi sedih, hanya menangis Nabi. Mudah-mudahan janganlah hamba-hambaku masuk ke neraka, umat-umatku masuk neraka. Para hadirin hadirat, setelah itu baru Nabi naik ke Araj melalui Rafraf, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada pertemuan itu kita diwajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi setelah 50 dikurangi menjadi 5 waktu. Tapi kalau kita bisa melakukan 5 waktu dengan baik, sama pahalanya seperti kita melakukan 50 waktu. Para hadirin hadirat, Rasulullah senantiasa berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, saya minta padamu, ju'ilat qurratul ain bisalah, dijadikan kelazatanku di dalam kemanisan dan di dalam sembahyang. Ini permintaan Rasul. Berarti bagaimana supaya bisa kita mendapat kemanisan, kelazatan dalam salat? Ini Nabi minta selalu. Kata Nabi, saya 3 saja dunia yang saya miliki atau yang saya inginkan. Yang lain tidak perlu bagi saya. Yang pertama adalah berharum-harum, arti kebersihan. Ini permintaan Nabi, supaya kita harum, bersih, badan, pakaian, tempat tinggal. Ini dunia saya. Cuma 3 macam. Dan kedua, istri wanita yang setia, yang dapat menemani dan memberikan juga tuntunan yang baik, peringatan, pemberitahuan supaya saya baik. Kalau ada dapat imra'atun salihah, itulah dunia saya. Ini kata Nabi.
Jadi kalaupun ada istri-istri tapi istri yang jelek, yang jahat, yang talihah, jadi itu saya berdoa supaya saya terhindar daripada mendapatkan istri yang talihah, yang jelek. Saya minta dunia saya supaya dapat istri yang saleh, istri yang saleh. Bagaimana kaum bapak dan ibu-ibu yang sudah kawin? Apakah istri anda salihat? Saleh? Elok akhlak, lemah lembut, lemah nak ada ayat-ayat dipujuk-pujuk. Ada lagu tu istri ibu-ibu, bapa-bapa ada? Ada istri-istri yang ada di ujung batu, di ujung diam banyak. Diam kampung apa? Terang-terang. Terang tu. Kadai taluak. Ada je. Kalau di pauh, lalai berkauh. Kalau di bakau, gakau. Ini dua yang diminta oleh Nabi. Sama adalah berharum-harum berarti bersih. Jadi perempuan yang dimaksud yang salihah, lemah lembut. Dan ketiga, qurratul ain fi salat. Senang aku, ladat aku, manis aku di dalam sembahyang. Inilah tiga duniaku. Jadi Nabi pun yang lain tu nak tengok pada rumah rancak atau nak tengok. Kau rancak na rumah umpamanya ibu-ibu yang terhormat, bini wak jelek, jahat, buat pangai, tanang rumah rancak. Nah, ada tanang. Nak ada tak? Kendaraan mewah. Tapi kalau umpamanya kalau kita kotor, kita kok tidak bersih, walaupun umpamanya kendaraan mewah itu tidak bagus, tidak baik. Kalau umpamanya banyak uang, harta atau pangkat, tapi di dalam sembahyang, dalam ibadat tidak terasa manis. Mana ngancak umpamanya. Kita dapat pangkat, kita dapat kepiang, banyak kepiang, tinggi pangkat, tapi di dalam ibadat, dalam sembahyang kita terasa pahit. Mana yang bagus? Biar kita dalam salat merasa manis walaupun tidak ada pangkat atau kurang pangkat atau kurang duit, ya kan? Ini bagaimana manis di dalam beribadat untuk mendapat. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan bagimu musuh yang nyata. Jadi Islam secara keseluruhan seperti diterangkan di sini. Islam menurut syariat. Kita dapat melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, melakukan perintah dengan cara rukun yang benar, baik dalam jalan ibadah atau dengan jalan muamalat, hubungan kita sama kita. Dan juga kita dapat yaitu dengan cara bertarekat, tidak hanya dengan jalan syariat saja. Artinya supaya kita dapat menyangkutkan hati kita kepada Allah, untuk dapat mendekati Allah, hadir di hadapan Allah. Kita dapat yang ketiga, yaitu melakukan Islam kita, supaya kita tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Kita dapat memandang wujud Allah. Artinya
Artinya kita tahu semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamai kita datang ke sini kalau bukan dengan izin Allah, dengan digerakkan oleh Allah hati kita, kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk kita datang, maka kita tidak akan datang. Ini bersumber dari Allah. Lihat asal sumber daripada keberadaan apa yang kita lakukan itu adalah mengislamkan secara roh. Bagaimana kita mengislamkan cara sir atau ma'rifat? Bahwanya itu merupakan daripada rahasia dan itu tidak dari kita. Itu adalah dari Allah semata-mata yang kita tidak tahu penyebabnya. Ambolah datang dari kau. Nak ada tahu penyebab mau datang. Pas kau datang. Jadi kita harus dapat melakukan seperti itu. Maka baru kita bisa manis di dalam beribadat, maksudnya di dalam berbuat. Di dalam kita berbuat, untuk berbuat melakukan apa yang kita lakukan kalau kita memasukkan diri kita kepada Islam secara kafah. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Artinya sebahagian dapat kita islamkan, sebagian tidak. Dapat kita mengislamkan dahir kita syariat, hati kita tidak dapat kita islamkan. Dan juga kadang-kadang hati dapat, tapi roh kita tidak, sir kita. Jadi itu sebagian-sebagian. Kalau sebagian-sebagian ini, maka kita mengikut langkah-langkah syaitan. Maka kemanisan dalam beragama tidak akan bisa tercapai. Umpamanya, saya melihat, ini umpama, buah jeruk. Saya lihat ini buah jeruk ini, ya, bagus. Buah jeruk apa namanya itu yang manis namanya? Apa madu, buah jeruk madu. Jadi saya pegang-pegang buah jeruk itu syariat namanya. Kemudian setelah saya pegang, saya kuliti buah jeruk. Saya kuliti buah jeruk. Untuk akan saya masukkan ke dalam mulut saya. Itu tarekat namanya. Apa namanya? Kemudian saya kunyah buah jeruk. Oh iya manis. Iya manis. Ini masuk buah jeruk itu. Aromanya, lazatnya ke dalam mulut kita. Iya manis buah jeruk. Kemudian lupa kita kepada diri kita. Dengan kemanisan jeruk, tidak teringat lagi kita di mana kita, bagaimana kita mengunyah jeruk, dan apa yang kita kunyah itu lupa semua. Tidak dapat lagi apa yang kita katakan. Termenung saja kita, karena kelazatan kemanisan buah jeruk. Ma'rifat namanya, ma'rifat. Jadi oleh karena itu, agama ini baru terasa manis kalau sudah agama ini sampai kepada hakikat. Artinya kita masukkan ya iman kita ini ke dalam batin kita, kepatuhan Islam kita, apa kabar-kabar Allah itu ke dalam batin kita yang paling dalam, kepada roh kita, maka baru Islam itu arti amal. Mana Islam ini amal, pekerjaan Islam, dan juga hal sangkutan hati. Artinya berjalan kemauan untuk dekat kepada Allah, maka kita sampai kepada Allah, masuk cahaya Allah itu dalam hati kita, maka baru manis. Jadi kalau kita tidak ada berhakikat, belum masuk cahaya Allah itu dalam batin kita, terlihat kita kasih sayang Allah,
kebaikan Allah, maka amal ibadah kita ini tidak terasa manis. Para ibu-ibu yang terhormat, kita bersama Allah terlihat kasih sayang Allah. Itu kita lupa lain. Terasa enak. Kita di hadapan bupati, terlihat kasih sayang bupati pada kita. Terasa manis. Ini umpamanya dunia. Kita bisa lupa kepada keluarga kita, anak kita. Jadi kalau kita belum ada di hadapan Allah, terlihat kasih sayang Allah, makanya kita belum terasa manis. Adakah Anda melihat orang menonton main bola? Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang menonton? Orang menonton main bola. Kau awak menonton. Orang bermain, kau awak menonton. Karena terlalu asyik melihat pemain. Lalu pemain itu menyepakkan ke dalam gol. Kaki-kaki kita seolah-olah kita lah menyepak. Allah tak sepak ku itu. Dari pak ku lengkuang langkang. Padahal yang lain menyepak. Mau ngawak menyepak. Lengkuang langkang. Awak tak balik. Ada sadar lagi. Itulah panah namanya. Jadi kita nak bisa matur gerak lagi. Panah. Kepada main bola bisa panah. Bisa apa? Kepada Allah, kepada main bola bisa ladat. Kepada Allah tidak ada bisa ladat. Wali nanggo sawang dile tilat-tilat wo. Tengah tanyong dah rumah pat lale nonton bola. Ya. Tiga lembar tak tahu je no. Anale kah? Hana ladat le nonton bola, ladat semaya. Ladat semaya lah maksudnya. Ayolah. Tauhid tasawuf. Jadi dari itu, makanya namanya menonton nih, ya kan, bola. Kalau ada kita berteman, berkawan, orang yang tahu mengenai bola, cara sepak bola untuk bisa masuk bola, teman kita waktu sudah menonton, itu lebih syahdu lagi. Jadi begitulah pemasab mursyid atau guru, yaitu yang dia tahu Allah dan sifat Allah bagaimana untuk dekat ini maknanya. Jadi supaya artinya hadap yang sempurna gitu. Jadi itu kalau kita mau, karena Allah ini kan memang cahaya Allah itu kalau orang-orang yang tertentu yang Allah berikan cahayanya. Jadi bagaimana supaya seperti kata siapa tadi berdoa, apa doa saya atau bagaimana. Jadi nanti akan saya katakan tinggi sekali, nanti seolah-olah itu sudah salah saya. Sudah sah. Dapatkannya. Saya teringat 2 orang dokter dari Malaysia datang ke PAUD. Tujuan datang untuk salaman. Sebab tidak dapat salaman di Cibinong. Waktu saya di Bogor, saya tidak dapat salaman dengan Abu. Maka saya datang ke Indonesia ini sekedar untuk salaman berapa jam, kemudian saya pulang lagi ke Malaysia. Jadi jam 10 dia datang, zuhur dia balik lagi. Sengaja datang, sengaja dah. Jadi itu dia mengamalkan apa yang dikatakan oleh Ibrahim Ad-Dusub. Walaupun kita alim, ilmu kita sudah melaut. Kita salah satu dari zaman kita. Artinya orang yang banyak ilmu dan tidak menandingi kita. Kita wajib mencari seorang orang yang dapat membawa kita untuk sampai kepada Allah. Walaupun orang itu ada
di seberang lautan api. Kita wajib untuk mencari orang. Karena orang demikian itu tujuannya untuk dapat membersihkan hati kita daripada nafsu, sifat-sifat nafsu yang kotor. Dia dapat menyangkutkan hati kita bercahaya. Supaya ilmu kita ini ilmu yang bersih. Jangan ilmu yang dikotori oleh hawa. Jangan ilmu yaitu yang diatur oleh setan. Ini kata Ibrahim Ad-Dsuki di dalam kitabnya. Jadi orang-orang Malaysia yang demikian itu dia baik sangka. Baik sangka. Dia mencari teman kedah bersalam. Jadi saya tanyakan pada Anda mencari teman untuk membawa Anda kepada Allah. Apakah Anda menyeberang laut api? Tidak payah menyeberang laut api. Tidak payah menyeberang laut api. Jadi demikianlah yaitu kelebihan daripada ulama sufi. Sama hakikat yang demikian itu dapat membersihkan hati kita daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Dengan demikian ilmu kita tidak didasarkan dengan nafsu amarah, tidak diganggu oleh setan. Maka berteman kita untuk mendapatkannya, maka kita wajib walaupun ilmu kita sudah melaut, sudah sampai ke tingkat profesor, doktor dan sebagainya. Jadi kalau saya katakan itu tinggi sekali, jadi saya juga salah, tak benar adanya. Tadi barangkali demikianlah, marilah yaitu kita berusaha supaya doa Nabi Qurratul Ain bisalah. Semoga Allah menjadikan kesenangan, kelazatan kita di dalam kita melakukan salat. Bagaimana kelazatan itu bisa tercapai? Itu supaya cahaya-cahaya Allah, sifatnya itu masuk ke dalam batin kita. Artinya terlihat kasih sayangnya dan kebaikan yang telah dia lakukan untuk diri kita. Jadi penyebab itu menarik kita supaya bagaimana terlihat kehinaan diri kita, kelemahan kita dan kekurangan kita. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita itu penyebab menandakan kepada kita, yaitu bisa mendatangkan kelazatan dalam kita beribadah. Kalau umpamanya kita belum terlihat kehinaan, kelemahan kita, kekurangan kita, tidak akan kita bisa capai untuk lazat, senang di dalam beribadah kepada Allah. Para hadirin hadirat, berarti penjawaban daripada abu-abu tadi berarti 9. 9 Abu Yur, 9 Abu Bakri, 9 berarti pertanyaan dengan jawaban berarti memuaskan, lebih-lebih sesepuh, lebih-lebih sesepuh. Nama demikianlah, alhamdulillah sama-sama kita berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Ali. Naik satu kawan, apa lagi? Abah. Tengku Hazrin.